Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Hoirunisa dengan nomor pokok mahasiswa 24062121106, kelas PAIB semester 2. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Acep Rahmat selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan dan teman-teman seperjuangan saya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan, merefleksikan konsep filsafat pendidikan yang relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa itu kata merefleksikan, menjelaskan konsep filsafat pendidikan, dan merefleksikannya dengan kondisi Indonesia. Sebelumnya, apa sih arti dari kata merefleksikan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merefleksikan artinya mencerminkan. Bisa diibarat katakan kita merefleksikan sebuah puisi, kalimat yang ada di puisi kita dikaitkan ke kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa yang kamu pahami dengan filsafat pendidikan? Sebelum kita membahas konsep filsafat pendidikan, sebaiknya kita mengetahui arti filsafat terlebih dahulu. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Maka filsafat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akabudi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Lalu selanjutnya ada pengertian filsafat pendidikan, yaitu teori atau ideologi yang muncul dari sifat filsafat seorang pendidik, dari pengalaman-pengalamannya dalam mendidik dan kajiannya yang berhubungan dengan pendidikan. Dan dari dasar itu, maka dia mengetahui sekolah itu akan berkembang atau perkembangan sekolah. Lalu selanjutnya ada pengertian filsafat pendidikan menurut salah satu tokoh filsafat, yaitu Mulder, yang mengatakan bahwa filsafat pendidikan merupakan proses berpikir diri sendiri tentang masalah yang dihadapi atau ditemui dalam kehidupan sehari-hari atau masalah yang ada di dunia, lalu dikemukakan, dikembangkan, dan ditemukan hasil kesimpulan, dan dari hasil tersebut bisa berubah menjadi ilmu yang baru ataupun tambahan ilmu lama menjadi ilmu baru. Maka jika kita punya masalah, sebaiknya jangan mengeluh karena kita akan mempunyai ilmu yang baru. Lalu selanjutnya ada filsafat pendidikan Islam yang diartikan sebagai aliran terhadap masalah-masalah kependidikan yang berdampak pada pertumbuhan umat Islam, dan juga dapat diartikan sebagai studi tentang penggunaan atau penerapan metode sistem filsafat terhadap problematika masalah pendidikan umat Islam, juga memberikan arahan dan tujuan yang jelas terhadap pendidikan umat Islam. Jadi, filsafat pendidikan Islam merupakan memecahkan atau teori untuk memecahkan masalah dalam pendidikan umat Islam. Konsep filsafat pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep adalah sebuah rancangan cita-cita atau proses yang sudah direncanakan agar segala kegiatan berjalan dengan lancar. Maka konsep filsafat pendidikan merupakan perencanaan yang dibuat untuk mempermudah segala kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. Kondisi pendidikan di Indonesia secara umum dikatakan pendidikan wajib, atau ada 3 jenjang sistem pendidikan yang wajib dilakukan di Indonesia, yaitu 1. Pendidikan sekolah dasar. Lalu selanjutnya ada sekolah menengah pertama yang dilakukan selama 3 tahun, yaitu dari kelas 7 sampai kelas 9. Selanjutnya ada sekolah menengah atas, yaitu sama 3 tahun dari kelas 10 sampai kelas 12. Pada sistem pendidikan Indonesia itu memiliki konsep yang berbeda-beda, seperti yang saya sebutkan barusan. Memiliki ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun.
Lalu kita kembali dengan merefleksikan konsep filsafat pendidikan pada pendidikan Indonesia, yaitu salah satunya dengan penerapannya filosofi filsafat terhadap pengembangan kurikulum, karena filosofis yang berbeda mendorong atau mempengaruhi kurikulum yang berbeda pula. Konsep filsafat pendidikan ini mempengaruhi juga tenaga pendidik atau calon guru terhadap hakikat pembelajarannya di sekolah. Kajian filsafat melatih mereka untuk memikirkan setiap apa yang akan dilakukan dan apa alasannya, karena pada dasarnya filsafat mempelajari tentang alasan, sebab, dan hukumnya. Kenapa guru atau calon guru ini harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya? Karena guru akan mempengaruhi pendidik atau peserta didik tentang apa yang kita ucapkan. Peserta didik akan terpengaruh dengan apa yang kita ajarkan. Maka kita harus tanggung jawab dengan apa yang sudah kita ajarkan terhadap peserta didik. Filsafat juga berhubungan erat dengan pendidikan, karena filsafat menegaskan bahwa pendidikan itu berlangsung sepanjang hidup. Hal ini diterapkan pada pendidikan bukan hanya di sekolah saja, tetapi di masyarakat juga, seperti pendidikan seumur hidup, yaitu pendidikan kita dapatkan bukan hanya pendidikan formal, tetapi dari informal juga. Dan kesimpulannya yaitu filsafat sangat berhubungan erat dengan pendidikan. Merefleksikan filsafat pendidikan terhadap pendidikan kondisi Indonesia, yaitu saya memberi contoh 3, yaitu dengan filsafat sebagai landasan kurikulum pendidikan. Yang kedua, filsafat juga berperan penting terhadap calon guru karena untuk mendasari atau pondasi sebagai tanggung jawab terhadap apa yang akan diajarkan terhadap peserta didik. Yang ketiga, filsafat menegaskan pendidikan berlangsung seumur hidup. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.